Baik, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Naram Syashidik. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai basic configuration. Jadi langsung saja ke basic configuration yang pertama, yaitu adalah hostname. Hostname merupakan nama identitas dari sebuah router. Walaupun tidak mempengaruhi jalannya jaringan secara langsung, hostname ini sangat penting agar kita mudah mengenali router, terutama jika mengelola banyak perangkat. Misalnya, kita memiliki beberapa router untuk ruang server, laboratorium, atau kantor cabang. Memberikan nama seperti router lab, gateway, atau core router akan jauh lebih mudah dibanding semuanya bernama mikrotik. Untuk mengubah hostname melalui terminal, gunakan perintah system identity set name. Misalnya di sinilah R1 atau router 1. Sedangkan untuk melihat nama router saat ini, kita bisa gunakan system identity print. Nah, di Winbox, konfigurasi ini juga bisa dilakukan melalui menu, yaitu ke sistem dan ke identity. Yang kedua ada konfigurasi IP address. IP address merupakan alamat logis yang digunakan agar router dapat berkomunikasi dengan perangkat lain di dalam jaringan. Setiap interface yang ingin digunakan biasanya harus diberikan alamat IP. Contohnya di sini kita memberikan IP menggunakan komen IP address add address 192.168.10.1 prefix 24 interface sama dengan header 2. Artinya kita memberikan alamat 192.168.10.1 itu dengan subnet 24 pada interface header 2. Untuk melihat seluruh IP yang sudah kita konfigurasikan, kita bisa menggunakan komen IP address print. Sedangkan jika ingin menghapus IP address-nya, gunakan IP address remove numbers. Numbers ini memilih IP yang mana. Misalnya nanti kalau ada daftar IP, itu akan terlihat numbernya. Baru di situ kita pilih. Nah, kemudian ada trik-trik about CLI. CLI ya. CLI adalah cara mengkonfigurasi mikrotik menggunakan perintah teks melalui terminal. Walaupun awalnya terlihat sulit, sebenarnya CLI ini jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan tampilan grafis. Nah, di sini ada beberapa shortcut yang wajib diketahui. Yang pertama ada tombol tab yang digunakan untuk melengkapi perintah secara otomatis. Kemudian ada tanda tanya, yaitu digunakan untuk melihat daftar perintah yang tersedia. Kemudian ada tombol row up digunakan untuk memanggil kembali perintah sebelumnya. Sedangkan untuk Ctrl C ini digunakan untuk membutakan proses yang sedang berjalan. Jika sudah terbiasa menggunakan CLI, proses konfigurasi akan menjadi jauh lebih cepat. Yang keempat ada IP service. IP service merupakan layanan yang memungkinkan router diakses melalai berbagai protokol. Beberapa service yang tersedia antara lain ada Telnet, SSH, FTP, WWW, Winbox, dan API. Untuk melihat seluruh service, kita bisa menggunakan IP service print. Demi keamanan, service yang tidak digunakan sebaiknya dinonaktifkan. Contohnya untuk menonaktifkan telnet bisa menggunakan IP service disable telnet. Sedangkan jika ingin mengaktifkannya kembali, gunakan IP service enable telnet. Kita juga dapat mengubah port suatu service misalnya di Winbox agar lebih aman dari akses yang tidak diinginkan. Yang kelima ada router OS Login Management atau user ya. Menu user ini biasanya digunakan untuk mengatur siapa saja yang dapat login ke dalam router OS. Setiap pengguna ini bisa memiliki username, password, dan hak akses yang berbeda. Untuk melihat daftar user, gunakan user print. Untuk menambahkan user baru, kita bisa user, add, name, password, kemudian grupnya. Namun pada penggunaan sebenarnya, password itu harus digunakan yang kuat ya. Nggak bisa seperti yang ada di contoh misalnya 123456. Itu password yang lemah ya teman-teman. Jadi kalau memang nanti kalian mengkonfigurasi router, pastikan untuk user ini passwordnya gunakan yang kuat. Nah, yang terakhir adalah grup. Grup berfungsi untuk menentukan hak akses setiap user. Mikrotik menyediakan beberapa grup bawaan seperti full, wide, and read. Grup full itu memiliki hak akses penuh, sedangkan wide dapat melakukan perubahan konfigurasi. Untuk read hanya dapat melihat konfigurasi tanpa bisa mengubahnya. Untuk melihat daftar grup, kita bisa gunakan user group print. Dengan pengaturan grup yang tepat, keamanan dan penggunaan router akan menjadi lebih baik. Oke, cukup untuk teorinya. Langsung saja kita praktekkan di
Winbox-nya. Jadi Winbox ini sudah terhubung ke mikrotik yang ada di Pinet tab ini ya teman-teman. Nah jadi di sini misalnya routernya itu langsung ke ISP menggunakan header 1 ya. Oke langsung saja. Jadi yang pertama kita akan mengkonfigurasi hostname-nya terlebih dahulu. Nah di sini itu pertama di terminal dia itu kan meminta password baru ya teman-teman. Nah kalian bisa skip aja langsung menggunakan Ctrl C. Nah di sini kita bisa mengecek nama dari router tersebut. Jadi pertama kalian masuk ke sistem, terus oke, di sini kita bisa pilih identity. Bentar. Nah, untuk mengecek kita gunakan print ya teman-teman, seperti yang tadi sudah ada di PPT. Nah, jadi di sini nama routernya adalah router board alam. Jika kalian misalnya ingin mengganti namanya, kalian bisa menggunakan set name sama dengan misalnya di sini RB yang awalnya alam jadi al misalnya ya. Bentar. Nah, kalian cek lagi apakah udah berubah. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Jadi saya bisa lihat di sini, kalian juga bisa lihat di sini. Baik. Kemudian yang kedua itu kita akan konfigurasi IP address. Jadi kita langsung aja masuk ke IP address. Kita print dulu lihat apakah sudah ada konfigurasi IP sebelumnya. Dan jawabannya sudah ada ya teman-teman untuk header 1 yang tadi ke ISP yang ini. Sedangkan yang sudah dikonfigurasi yang ini di header 2. Berarti sekarang kita mau mengkonfigurasi di header 3. Caranya gimana? Kalian bisa langsung add address. IP barunya tadi kan itu sudah ada 10.1 ya, berarti kita 168 20.1 prefixnya jangan lupa teman-teman 24 aja gak apa-apa. Interface sama dengan tadi header 1 udah, header 2 udah, sekarang header 3. Enter. Oh iya, kita row up aja, ada yang salah ya teman-teman. Saya lupa menulis headernya. Oke, sudah. Bisa langsung dicek aja. Dan udah ada ya teman-teman, header 1, header 2, header 3. Nah, tadi shortcut yang saya gunakan itu udah ya, kayak tab, kemudian row up. Tadi saya di sini kan salah ya teman-teman. Di sini saya langsung row up biar langsung muncul lagi. Nah, yang kemudian IP service itu di mana sih? Nah, selain ada di sini ya teman-teman, selain ada di CLI, kita bisa cek dulu di CLI dengan cara IP service. Kemudian kita print. Nah, di sini kalian bisa cek di GUI-nya cuy. Jadi kalian ke IP. Nah, cari di sini namanya service S nih. Nah, ini ya. Nah, kalian bisa menonaktifkan atau disable dan enable-nya di sini ya, teman-teman. Kayak di sini ada IP SSL. Nah, itu bisa di sini. Cuman yang paling sering digunakan adalah telnet dan SSH ya. Oke. Kemudian untuk user kalian bisa lihat di sistem. Terus kalian pergi ke user. Nah, di sini ya usernya teman-teman ya. Nah, di sini usernya baru ada 1. Terus bagaimana cara nambahinnya? Kalian bisa cukup new di GUI-nya ya, new. Misalnya di sini adalah alam. Nah, ini grup yang saya bahas ya, teman-teman. Jadi grup di Mikrotik ini ada 3, full untuk akses penuh kayak admin yang sekarang saya gunakan ya. Dia bisa mengkonfigurasi apa aja. Kemudian ada read. Nah, read ini hanya bisa membaca, jadi kayak cuma bisa melihat konfigurasinya. Sedangkan write dia tuh bisa mengkonfigurasi tapi akses terbatas. Jadi misalnya di sini kita full dulu aja. Nah, udah. Terus kita bisa bikin lagi kok. Misalnya tadi kan full, misalnya sekarang al aja, weh. Passwordnya. Oh iya, tadi belum dikasih password, kalian bisa kayak gini aja. Kemudian kita expire password. Oh, expire ya. Kita beri password aja 23 atau 23 fine. Oke, sip. Berarti sekarang kita tambah username al. Kalau tadi misalnya full, kita coba kasih white aja dengan passwordnya berbeda ya, 1234 1234.
Y. Oke. Nah, berarti di sini kita sudah ada 2 user tambahan ya. Selain diri kita sendiri admin, ada Al dan Alam. Nah, di sini sudah ada warna ya, teman-teman sebenarnya untuk yang nah, sudah ada penjelasannya, oke? Dia lokal hal. Nah, untuk cek yang aktif usernya ada di sebelah sini. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.